Banyak cerita-cerita dongeng di kalangan mereka. Ya, banyak. Bahkan mereka selalu membanding-bandingkan antara ulama ini dengan ulama yang satu lagi. Misalnya Fagil Muqaddam. Fagil Muqaddam itu dibanding-bandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailan. Biar mereka pamornya naik. Padahal kita nggak pernah dengar dari dulu, kagak pernah dengar itu. Parah mereka ya. Kemudian ada lagi cerita-cerita halu. Sekali duduk 90.000 kali baca Yasin. Duduknya berapa tahun, Har? Baiklah, teman-teman, saya akan membahas malam ini si Bahar yang selama ini full dia teriakkan ketika ada orang-orang yang mulai mengkritik dia sebagai orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang tolol yang tidak tahu kalau dirinya tolol. Saya tanya sama kalian, pernah nggak kalian dengar si Bahar ngakuin kalau dia orang bodoh? Pernah nggak kalian dengar kalau si Bahar ngakuin kalau dia orang yang hina? Enggak. Salah pun nggak pernah dia akui. Minta maaf pun kagak mau. Walaupun salah. Itu tandanya orang sombong. Dan juga orang bodoh. Karena tidak merasa dirinya bodoh. Dan malam ini saya akan membuktikan kebodohannya. Dan ada sedikit clue. Biasanya lawan-lawan saya dari dulu, kalau sudah main take down konten-konten saya, itu menandakan udah mau nyungsep. Tinggal beberapa langkah lagi. Jadi si Bahar ini dinobatkan sebagai ulama, sebagai abuya. Jadi murid-murid si Bahar manggil si Bahar abuya. Karena sudah ngarang kitab, ngarang cerita, ngarang penembakan, pokoknya tukang ngarang. Bahar, tukang ngarang cerita namanya, bukan orang yang ngarang kitab. Itu namanya penulis dongeng. Ya. Penulis dongeng. Penulis, misalnya kau pingin jadi apa, terinspirasi, pingin jadi penulis novel. Kau buat novel. Jadi kau sebagai penulis novel, ngarang kau di situ nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngarang bawa-bawa agama, itu bahaya. Bagaimana kau bisa disebut sebagai abuya sedangkan watak kau kayak buaya? Buaya bukan abuya. Ya, buaya itu abuya itu seorang yang alim, seorang yang berilmu. Bukan sembarangan orang dapat gelar abuya. Ya, paham ya? Paham. Bagaimana dia udah bisa ngarang kitab? Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai orang yang alim? Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai ulama? Hadis palsu aja kagak kenal dia. Itu dijadikan sebagai dalil. Kemudian cerita-cerita dongeng di kalangan keluarga besarnya. Ada seorang Habib. Udah dengar-dengar nih dongeng si Bahar nih. Gua ulang. Dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Kalau TJ memang orang bodoh, tahu kalau diri saya bodoh. Ya, Jadi begini, ada dongeng nih. Ada seorang Habib. Beliau Masya Allah, dari usia 6 tahun sudah berpuasa. Puasanya 4 tahun berturut-turut, saudara. Bukanya dengan 4 kurma doang. Bukanya sekali setahun dengan 1 korma. Ya Allah, umur 6 tahun. Puasa 4 tahun. Banyak cerita-cerita dongeng di kalangan mereka. Ya, banyak. Bahkan mereka selalu membanding-bandingkan antara ulama ini dengan ulama yang satu lagi. Misalnya Fagil Muqaddam. Fagil Muqaddam itu dibanding-bandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailan. Biar mereka pamornya naik.
Padahal kita nggak pernah denger dari dulu, kagak pernah denger itu. Parah mereka ya. Kemudian ada lagi cerita-cerita halu. Sekali duduk 90.000 kali baca Yasin. Duduknya berapa tahun, Har? Duduknya berapa bulan? Oh, itu mencapai makam kewalian. Kita nggak terlalu buta terhadap kewalian, pemahaman tentang kewalian seseorang. Ya, walaupun kita bodoh dalam hal itu, kita nggak mungkin menerima begitu aja informasi dari seseorang. Orang goblok tidak tahu kalau dirinya goblok. Orang bodoh nggak tahu kalau dirinya bodoh. Kalau si Bahar pinter, nggak mungkin dia nantang orang buat gali makam Nabi. Sedangkan dia ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, itu sangat tidak mungkin, saudara. Kemudian kalian pernah dengar nggak ceramah murid si Bahar? Saking pinter gurunya. Kemudian si Baharnya ngeles. Oh, dia mungkin salah ingat, dia mungkin nggak ingat ketika dia mengatakan satu Habib bodoh lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Gimana nggak muridnya kayak gitu? Gurunya model si Bahar. Jangan di-spam, Bang. Kau bilang TJ ganteng, kau fitnah kau. Gua tampan, bukan ganteng, bukan cantik kayak si Bahar. Jangan. Biasa aja kita di sini, nggak usah lebay-lebay di sini. Nah, kemudian itu siapa namanya? Kalau tidak salah si Gilang Al-Ghifari. Nah, itu pernah satu panggung sama Bung Lubis. Kenapa Bung Lubis cabut dari kawanan mereka? Karena Bung Lubis pinter. Karena Bung Lubis cerdas. Kalau seandainya Bung Lubis sama otaknya kayak mereka, nggak mau dia menjadi mantan budak. Makanya dia keluar dari lingkaran setan satu comberan itu. Kemudian ada lagi muridnya. Saya putar aja videonya ya. Kemudian kita ngakak bareng. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Kita lihat kelebihan beliau. Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan. Ya, manaqib adalah biografi. Diceritakan biografinya. Entah siapa yang cerita, entah di mana, ngarang mereka kebanyakan. Biar terlihat hebat. Wow. Bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Wow! Beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Beliau pernah menghadap Allah. Ya, berarti beliau ini ilmunya menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ajaran kita sebagai Muslim, bahwa yang mi'raj itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, berarti ini Faqih Al-Muqaddam ini lebih dari Nabi Muhammad ya. Padahal keturunannya loh, katanya. Wah, luar biasa sekali. Mi'raj, saudara. Kita lanjut. Ceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Ya Allah. Dalam satu hari 70 kali, saudara. Berarti saya juga bisa, cuman saya nggak nyampe 70 kali. Satu hari semalam saya cuma 5 kali. Ya, 5 kali saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Faqih Al-Muqaddam ini luar biasa sekali. Lebih hebat daripada Rasulullah. Beliau ini 70 kali sehari bertemu Allah, saudara.
Dapat dari mana itu, Bahar? Kau ajarkan nama murid kau kesesatan seperti itu? Tolong kiai-kiai, tolong ulama-ulama kami, orang-orang seperti ini ditertibkan. Tolong MUI, ini ajaran sesat. Mereka lebih menghebatkan orang-orang yang mereka anggap sebagai keluarga mereka dibandingkan dengan Rasulullah. Ya Allah, sehari 70 kali menghadap Allah. Siapa dia? Maksum dia. Lebih hebat daripada Rasulullah. Tak heran kalau ajaran mereka memang seperti itu. Lebih mengagung-agungkan dirinya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka setiap hari pansos ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman numpang bawa namanya, tapi menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi si Bahar, ini muridnya nih, pasti ajaran si Bahar karena muridnya. Ayo, teman-teman tolong. Kalau kalian kenal dengan MUI, kenal dengan ulama-ulama, tolong luruskan makhluk-makhluk seperti ini. Ini ajaran alien, saudara. Jangan sampai kita semua di Indonesia akan menjadi monster. Akan menjadi mumi yang hanya bisa ngangguk-ngangguk doang. Tolong. Tolong. Ditertibkan makhluk-makhluk seperti ini. Puasa bagi kita muslim itu mulai dari tergelincir matahari sampai matahari terbenam. Nggak ada sampai 40 tahun, 4 tahun. Cuman berbuka dengan 3 korma. Agama kita ini agama yang logis. Apa itu logis, TJ? Logis itu diterima oleh akal sehat. Jangan ngehalu. Tapi dalam agama kita itu ada yang di luar nalar, TJ, ada. Dan juga dengan ilmu, bukan dengan halu. Ya, dengan ilmu. Aduh, parah ini. Memang orang bego, orang goblok, orang gila, orang stres jadi guru. Gurunya sableng, muridnya gendeng. Tolong ditertibkan, ini bahaya ini. Udah kemana-mana. Coba lihat ceramah-ceramah mereka. Pasti kerjanya banding-bandingin ulama. Yang dari kalangan mereka lebih hebat. Yang dari kalangan Ba'alawi lebih hebat. Kerjanya itu-itu aja. Datuk mereka datang ke Indonesia mencetak kiai. Kapan? Siapa kiai yang dicetak? Tolong. Bang Taufik. Wal Hidayah. Wal Ridha. Wal Inayah. Tolong. Ya, ketua Robocop. Udah kaku sekarang. Tolong. Mana kiai yang dicetak oleh datuk kalian? Sana hadranya. Model-model barusan. Si Bahar. Tolong, jangan seperti itu. Ini sudah tidak terkendali lagi. Hanya gara-gara framingan iklan cucu Nabi, lupa bahwa yang disampaikan adalah kebohongan di dalam agama, adalah penyesatan.